kecuali Allah. Jadi kalau Quran kita bandingkan dengan apa saja, Al-Quran ini yang lebih utama dan lebih agung. Maka orang yang cerdas yang dipilih itu yang paling utama, yang paling agung, yang paling baik. Kalau kita memilih yang tidak utama, bahkan yang jelek, berarti tidak cerdas. Disuruh memilih umpamanya calon istri, ada yang cantik, ada yang sedang, ada yang jelek. Yang dipilih malah yang jelek, itu namanya kurang cerdas. Maka orang beriman harus cerdas. Kalau Quran yang paling utama, harus yang paling kita utamakan. Maka man waqara Quran faqad waqara Allah. Siapa yang menghormati dan mengagungkan Al-Quran berarti mengagungkan Allah. Maka mulai sekarang marilah kita harus memperhatikan Al-Quran. Dari itu yang asalnya kita membaca Quran itu sedikit-sedikit, harusnya sekarang dirubah sedikit-sedikit baca Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran, maka anjuran kami HP Bapak supaya diisi aplikasi Quran. Saya yakin HP Bapak dan Ibu di mana-mana atau kemana-mana selalu dibawa. Berarti kalau membawa HP berarti itu Bapak membawa Al-Quran. Tapi jangan dibawa saja, supaya dekat, selalu dibawa, selalu dibaca. Dan utamakanlah Al-Quran, dan karena Al-Quran adalah yang paling utama, apa saja yang hubungannya dengan Al-Quran pasti akan lebih utama. Maka Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang terbaik adalah yang mau belajar Al-Quran kalau belum bisa. Setelah bisa dan mau mengajarkan, itu menjadi orang yang terbaik, mendapatkan gelar dan titel khairukum, sebaik-baik manusia. Bahkan Al-Quran adalah ibadah yang paling utama. Kalau kita ingin mengerjakan ibadah yang banyak pahala dan agung pahalanya, maka bacalah Al-Quran. Setelah kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan sudah selesai, sudah sempurna, kita tambah dengan membaca Al-Quran. Karena pahala Al-Quran dihitung dengan per huruf, per karakter, tidak per kalimat, tidak per ayat, tapi per karakter, per huruf. Maka kalau kita membaca Bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim, berapa itu hurufnya? 19. Huruf angka yang indah. Maka setiap hurufnya akan mendapatkan 10 hasanah. 19 kali 10 sudah 190 hasanah yang kita dapatkan. Kalau sholat dihitung itu kalau sampai salam, artinya sholat batal ya tidak jadi dihitung. Maka marilah kita perhatikan. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung. Mukjizat Nabi itu banyak sekali.
wa mu'jizatuhu katsiratun minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mukjizat Nabi sangat banyak dan agung-agung, yang diantaranya adalah kalamullah, yaitu Al-Quran, menjadi mukjiz lil bashar, artinya mukjizat bagi manusia. Artinya tidak bisa ada manusia menandingi Al-Quran. Bahkan di Al-Quran sendiri ditantang, umpama manusia dan jin ke dunia dikumpulkan untuk menyusun sebagaimana Al-Quran, tidak akan bisa. Karena apa? Karena Al-Quran produk dari Allah, bukan produk Nabi kita, langsung dari Allah. Dan mukjizat yang agung ini harus kita nikmati dengan mempelajari, dan utamanya adalah mengamalkan isinya. Dan apabila masih ada Al-Quran di dunia, tidak akan terjadi kiamat. Jadi nanti kalau akan kiamat, Quran akan dirafah oleh Allah. Maka mumpung Quran masih ada, harus kita nikmati dan kita pelajari. Mukjizat Nabi banyak sekali. Saya contohkan satu saja. Di antaranya adalah tangan Nabi menjadi sumber air. Ketika perang melawan orang kafir, bagian kementerian air, pengairan, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kebutuhan air tidak mencukupi. Jawabnya Nabi, sudah sekarang yang ada air bawa ke sini. Setelah diangkat Nabi, tangannya Nabi dimasukkan. Setelah dimasukkan, siapa yang butuhkan air, ambil dari sini. Ternyata air yang masih sedikit ini tidak kurang, bahkan tambah untuk mencukupi semua kebutuhan. Dan ini air yang barokah dan air yang paling baik, karena sumbernya dari khairul khalqi, makhluk terbaik. Untungnya belum ada air dalam kemasan. Umpama ada dalam kemasan yang sedunia bang, sekian pak. Ya. Dan kita minum itu mestinya ya dianjurkan untuk air yang sehat, air yang baik, bahkan air yang barokah. Apa itu? Air Zam-Zam yang paling baik sekarang itu. Ini dirisuk oleh ahli kesehatan, pakar-pakar ilmu. Ternyata air Zam-Zam ini penuh dengan kebutuhan manusia yang dibutuhkan manusia. Jadi kalau kita bisa minum air Zam-Zam ini akan sehat. Tapi Zam-Zam harganya mahal, 5 liter saja sudah 400 lebih harganya. Kalau nggak kaya nggak bisa, lalu kan kaya. Maka paling tidak kita minum air harusnya yang barokah. Apa air yang barokah? Yang didoai para ulama, para kiai, air barokah. Kalau bisa kita minum ini produk-produk orang Islam. Ya. Kalau di pondok saya ada produk yang namanya Buya dan Kahagi. Ya. Buya Kahagi ini cara produknya itu dibacakan Al-Quran. Ini termasuk mukjizat Quran ini. Kalau yang merek Buya itu pembacaan Al-Quran cuma tidak begitu penuh. Tapi yang KHG itu singkatan Khatmul Quran. Jadi singkat KHG. Itu ketika produk itu dibacakan Quran sampai hatam. Bahkan ada sebagian yang dihatamkan sampai
40 khataman. Alat, air, dan semua apa-apa kerja itu sama di sini, Buya dan KHRI. Bedanya apa? Hanya dibacakan Quran saja. Itu inputnya, hasil dari produk itu berbeda rasanya. Padahal tidak ditambah apa-apa, tambahnya hanya Quran saja. Itu menurut yang minum, konsumen, itu rasanya beda. Ada yang mengatakan ada rasa manisnya, ada rasa gurihnya, dan lain sebagainya. Pokoknya beda kalau dibanding dengan yang Buya. Supir-supir truk yang mengangkut, ketika mengangkut KHRI sama-sama satu truk dengan Buya, itu katanya kalau mengangkut KHRI itu lebih berat daripada yang Buya. Inilah termasuk mukjizat Al-Quran. Ya, harapan kita ya, kalau bisa dari pondok-pondok pesantren atau kumpulan orang-orang muslim di sini sama produk air mineral atau produk-produk makanan yang lain untuk perjuangan Islam. Kita memang sebagai orang Islam diwajibkan untuk jihad. Jihad itu artinya membela agama. Jihad itu tidak hanya perang saja. Apa yang kita kerjakan kalau mendukung agama ini namanya jihad. Ini kadang-kadang kita sebagai orang Islam di dalam perjuangan kita ini kurang dipikirkan. Maka marilah mulai sekarang harus ada niat untuk jihad, untuk berjuang untuk Islam. Mulai dari ekonomi atau politik kita harus ada niat jihad. Ini kadang-kadang kita supaya kita tidak memperhatikan ini, kemudian dari musuh kita melontarkan kata-kata yang supaya kita lemah. Politik itu jahat, politik itu kotor. Ini harus dipahami oleh orang-orang yang pimpinan-pimpinan Islam. Kita memilih pimpinan, ini pimpinan artinya untuk kita ke depan harus ada niat untuk membela agama. Pimpinan-pimpinan kita kan harusnya tahu ya, bahwa yang menentukan undang-undang menentukan peraturan-peraturan ini adalah termasuk anggota DPR dan para pemimpin-pemimpin negara. Akan besok kalau ada pemilihan harus kita pilih mana yang memperjuangkan agama kita. Walaupun tidak diberi uang, ya. Sekarang mainnya kan uang. Diberi uang ya diterima, tapi nilainya yang baik. Nilainya yang harus pemberian membela agama. Ini perjuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada air. Mari kita kalau minum airnya yang baik, paling tidak ya kita doakan sendiri supaya yang masuk dalam diri kita adalah barang-barang yang barokah dengan produk-produk orang kafir, ya. Utamanya produk yang membela non Muslim. Kalau Bapak Ibu pilihannya wala aku maka paling tidak yang jangan akuan. Wah, ya ini saja sanfat atau produk orang Islam. Kita lanjutkan mengenai Al-Quran. Al-Quran menjadikan hidup bahagia. Saya yakin semuanya ingin hidupnya
bahagia semua ya, pasti anak ini bahagia. Ini mestinya kan sudah diresepkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang ada di Al-Quran kalau kita amalkan, itu akan menjadikan kita bahagia. Karena apa? Al-Quran itu memang petunjuk Allah. Kita diciptakan oleh Allah disertai dengan petunjuk cara hidup. Kalau kita produk mobil, jadi dari pabrik yang memproduksi itu memberi petunjuk cara merawat mobilnya, kan akan lebih jelas, akan lebih pas. Nah, kita produk Allah, manusia diproduksi oleh Allah, sudah diberi cara hidupnya, cara kita hidup di dunia. Kalau kita jalankan pastinya kita bahagia. Maka Rasul pernah bersabda kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, in aradta aisha syuhada wa maitata syuhada, masih agak panjang, wadrusil Quran. Akhirnya, hai Mu'ad, kalau kamu menginginkan kehidupan orang-orang bahagia, ingin hidup sebagai orang yang bahagia, wabrik kata syuhada, dan ingin mati matinya orang-orang yang mati syahid. Ini perlu dipahami, orang yang mengajarkan Al-Quran itu kalau matinya syahid, matinya mati syahid akhirat. Dan kalau ingin kehidupan orang yang bahagia dan kematinya orang yang syahid, artinya mati yang mulia, maka teruslah Al-Quran. Artinya kita baca dan kita pahami, kemudian diamalkan isinya, itulah akan bahagia. Jadi Quran ini yang diterangkan bukan hanya mengenai ibadah, hanya sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita hidup, cara makan sehat itu bagaimana, tidur sehat itu bagaimana, Quran telah memberikan. Jadi di dalam perkataannya sahabat Ibnu Abbas, Jami'ul ilmi fil Qur'an atau soro'anhu afdalul ijari. Segala ilmu, namanya segala itu semuanya, baik ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih dan lain sebagainya, termasuk ilmu umum, baik itu matematik, biologi, meteorologi dan lain sebagainya. Itu ada di dalam Al-Quran, tetapi orang-orang dalam pemahamannya tidak sampai. Jadi Quran sudah memberikan segala sesuatu, keterangan yang lengkap, gitu mah, pokok-pokoknya. Tapi tidak tahu yang dimaksud ini semua. Tahu-tahunya nanti kalau ada penemuan baru, ternyata Quran sudah memberikan keterangan baru diketahui. Mari Quran ini kita koreksi supaya sumbernya, sehingga kita bisa mengamalkan dengan sempurna. Jadi artinya kalau kita hidup memenuhi apa yang diterangkan di Al-Quran, akan bahagia dunia dan akhirat. Terakhir, fadilahnya Al-Quran, Al-Quran akan menjadikan pembersih hati. Jadi hati kita ini digambarkan oleh junjungan kita bisa berkarat. Ini kalau yang mengatakan itu pakar ilmu,
profesor, Pak doktor, Pak dokter, kita boleh tidak percaya. Tapi kalau yang mengatakan utusan Allah, Nabi kita harus yakin dan harus percaya. Nabi pernah bersabda, inna hadzal quluba tasdahu kama yasdahul hadid. Sesungguhnya hati ini itu bisa berkarat sebagaimana besi. Jadi hati kita bisa berkarat. Ini sabda Nabi. Ketika itu para sahabat sama yang takut, sama takut. Kalau sekarang mungkin ya dianggap biasa. Ya. Karena banyak yang takut, banyak yang tanya. Wa ma jila'uha ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat? Apa dengan soplim, mencuci sendiri, atau dengan sunlight, mencuci sejuta piring, ya tentunya itu. Maka jawabannya Nabi, qira'atul Quran wa dzikrul maut. Cara membersihkan hati yang berkarat yaitu dengan baca Quran dan ingat mati. Ini supaya hati bersih. Kalau hatinya bersih, itu yang disenangi yang baik-baik. Ya. Tapi sebaliknya kalau hatinya berkarat, yang disenangi yang jelek-jelek. Kalau hatinya bersih, kalau nonton TV yang ditonton seperti Mana dan Anak, atau yang lain-lainnya, artinya yang bisa menambah ilmu, menambah kemenangan kita. Kalau yang hatinya kotor, yang setelah ya sebangsa suai, atau yang lain-lainnya. Artinya yang ditayangkan itu orang-orang fasik, ya, atau orang-orang fuqara, ya. Artinya pakaiannya minim, ya. Itu orang pakai yang minim itu, ya. Bawahnya dekat jurang, atasnya dekat gunung, itu namanya orang-orang baik. Jadi kita melihat saja sudah menambah dosa dan mereka dan mereka. Maka marilah mulai sekarang harus ada perubahan kalau hati kita bersih. Harusnya setelah ini harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, namanya hatinya sudah berkarat nanti. Bagaimana tadi yang sudah saya singgung, yang asalnya baca Quran sedikit-sedikit harus dibalik sedikit-sedikit baca Quran. Bapak Ibu, saya yakin yang bawa hati itu kan sedikit-sedikit baca WA, sedikit-sedikit baca HP, baru masuk tas, baru masuk saku, belum ada sudah diambil lagi. Itu namanya kan sedikit-sedikit baca WA. Ya sekarang boleh baca WA, tapi kalau bisa WA yang paling utama. Apa WA yang paling utama? Ya baca Quran. Itu sudah disabdakan oleh Rasul, idza ahabba ahadukum ay yuhaddisa rabbahu falyaqra'il Quran. Ini berarti WA dengan Allah. Apabila seseorang ingin atau senang berkomunikasi kepada Allah, kepada Tuhannya, maka bacalah Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran sama dengan berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan Allah. Dengan Allah. Dan ini kalau kita lakukan banyak pahala. Apalagi tadi sudah ada aplikasi Al-Quran di HP, pakai HP. Jadi bisa nggak baca WA dengan pacarnya, tapi ternyata dengan Allah yang kita cintai. Nah, nanti berapa kita membaca Al-Quran minimal? Nah,
nanti akan kami terangkan setelah beberapa keterangan nanti. Itu diantaranya fadilah Al-Quran yang mudah-mudahan bisa menyentuh hati kita. Dengan ini harus ada perubahan cinta kita terhadap Al-Quran. Cinta Al-Quran, cinta Al-Quran, cinta Al-Quran. Kita kenalkan sekarang apa yang doa itu. Karena ada perkataan in you don't like, in you don't like, you can in you don't like, you can laugh. In you can in you can know, you can like gitu kan. Ya ini milenial tapi niru-niru milenial tapi kadang-kadang perubahan ya. In you don't know, you can like. Kalau tak tahu maka tak sayang ya. Supaya tahu, supaya sayang maka kita kenalkan. Apa yang doa itu? Yang doa ini adalah thariqah baca tulis dan menghafalkan Al-Quran. Thariqah itu metode atau cara ya. Cara atau metode cara membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran ya. Jadi metode yang doa ini akan menunjukkan, menuntun kita bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, bagaimana cara menulis huruf-huruf Al-Quran, dan bagaimana cara menghafalkan Al-Quran yang supaya mudah dan cepat dan berhasil dengan sempurna ya. Hanya saja yang sudah kita terbitkan itu baru yang mengenai membaca dan menulis ya. Untuk menghafalkan ini belum diterbitkan ya. Masih dalam proses ya. Jadi kalau yang menulis sudah ada bukunya tersendiri, membaca juga tersendiri. Selanjutnya metode membaca dan menulis ini banyak sekali. Ada qiraati, ada iqra, ada tilawati dan lain sebagainya. Setiap metode pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang doa juga begitu, masih ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kan, kalau Bapak Ibu menemui kesalahan atau kekurangan dalam yang doa, bisa dilaporkan ke bagian Lajnah Muraqabah yang doa. Ini kelihatannya tidak benar atau ini agak sukar, nanti solusinya akan diperhatikan. Apa kelebihannya? Pertama, ditulis sesuai dengan Rasm Utsmani. Rasm itu tulisan, Utsmani itu nisbat kepada sahabat Utsman, khalifah yang ketiga. Pada zamannya Utsman menjabat sebagai khalifah, ini banyak pertentangan mengenai bacaan Al-Quran. Dalam suatu peperangan, para prajurit yang ikut perang itu kalau ada waktu digunakan untuk baca Quran. Kalau kita kadang-kadang banyak waktu tapi Qurannya tidak dibaca. Itu zaman peperangan saja masih memperhatikan Al-Quran. Karena pada zamannya sahabat Utsman ini banyak prajurit yang dari berbagai daerah ya. Dan kadang-kadang bacaannya berbeda. Contoh saja
ada yang membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira yang tidak pernah mendengar itu pasti menyalahkan. Ada itu juga ada yang menyalahkan, membaca Quran terus enaknya sendiri, sehingga terjadi cekcok ya. Ya sama benarnya, tapi karena yang satu tidak biasa atau tidak pernah mendengar itu disalahkan. Yang disalahkan ya mau memang gurunya mengajarkan begitu. Dan memang Al-Quran boleh dibaca bermacam-macam Quran. Akhirnya ada perselisihan ini dilaporkan oleh sahabat Utsman sehingga memutuskan untuk mempersatukan mushaf. Maka mushaf yang sudah dikumpulkan oleh sahabat Abu Bakar ditulis kembali oleh sahabat Utsman beberapa naskah. Setelah itu ditulis, ada yang mengatakan pertama itu empat mushaf, 4 eksemplar ya. Kemudian setelah ditulis, tulisan selain yang ditulis sahabat Utsman ini disuruh membakar. Yang tertulis di dalam papan-papan atau pelapah korma itu membakar semua. Jadi kalau ingin membaca atau menulis harus mengikuti yang ditulis sahabat Utsman. Menurut para ulama, tulisan Rasul Utsmani itu harus atau wajib diikuti. Padahal di situ tulisannya berbeda dengan tulisan Arab biasa. Kalau kita menulis Alkitab, ini tulisannya pasti ada alifnya. Tapi di Al-Quran, lihat yang pada Rasul Utsman, tapi tulisannya Alkitab, tidak boleh diberi alif kalau Rasul Utsman. Muslimatun pasti ada alifnya sebelum ya, kalau tulisan biasa. Tapi Rasul Utsman tulisannya Muslimatun. Ada lagi litatwa ada alifnya. Padahal bacaannya kalau wakaf litaklu, kalau diwasalkan litak seruah alim, alifnya tidak terbaca, tapi tidak boleh dibuang. Inilah di antaranya Rasul Utsman. Mulai kemudian yang kedua, semua kalimat terdiri dari lafal Al-Quran, mulai dari huruf-huruf yang sudah kawin, yang sudah dipakai, yaitu dimulai dari juz 1 pertengahan. Itu contoh-contohnya ada di dalam Al-Quran. Hanya beberapa kalimat yang tidak ada, beberapa untuk perbandingan saja. Yang ketiga adalah menerangkan semua bacaan Imam Hafiz dari Thariq Asy-Syatibi. Jadi semua bacaan boleh, nanti bacaan Ikhtilas, bacaan Ismam, bacaan tasdil, mana yang harus tasdil, mana yang boleh tasdil, boleh tidak, nanti akan diterangkan semua mengikuti Thariq Asy-Syatibi atau yang diterangkan oleh Imam Syafi'i. 4, mengajarkan cara menulis huruf dan huruf Arab pegon. Jadi Thariqah yang ini tidak hanya membaca, tapi harus ada cara penulisan harus diajarkan. Cara penulisan harus diajarkan supaya cara penulisannya bisa benar. Nomor 5, adanya Quran Al-Quddus dengan Rasul Utsmani yang dilengkapi dengan wakaf ittiroi. Wakaf ittiroi itu wakaf karena terpaksa nggak kuat ya, karena nafas kan terbatas ya.
nggak kuat harusnya berwakaf, hanya wakaf, hanya berhenti. Nah, berhentinya di mana? Harusnya kan tahu artinya supaya nggak salah paham. Nah, jadi umpamanya la ilah, kalau wakaf di situ kan berbahaya, yang artinya kan tidak ada Tuhan, kan sama dengan PKI gitu. Maka harus tahu artinya. Nah, kebanyakan kita tidak tahu artinya, maka kita tunjukkan wakafnya kalau tidak kuat di sini, yaitu wakaf itirori. Ya. Nah, wakaf itirori yang sekarang tersohor dengan wakaf ibtidah. Ya, kita mengikuti wakaf ibtidah. Jadi wakaf di mana, kemudian dimulai lagi dari mana, ini namanya wakaf itirori. Nah, itu ada di Quran Al-Qudus terbitan dari Yambu'ah. Di samping itu ada catatan kaki. Mungkin Quran yang ada catatan kakinya, yang pertama adalah Quran Al-Qudus. Jadi bacaan-bacaan yang muskil atau muskilah atau bacaan huruf nanti diberi tanda garis bawah atau di blok bold, ya. Kalau ada yang di blok itu berarti bawahnya ada keterangan. Oh, ini dibaca ikhlas, yaitu dibaca begini-begini, atau tasbih begini-begini untuk memudahkan. Itu kelebihan daripada yang dua. Di antaranya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini contohnya Quran yang Al-Qudus di atas, paling atas. Di sana jadi di atas sekali ya, ada tulisan A'udzu, ya, tidak ada A'udzunya. Ya. Mungkin Quran yang lain tidak ada A'udzunya, cuma dibaca saja. Kemudian di bawah, paling bawah, yang di bawah tidak ada paling bawah, ada Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina. Dan yang bawah sekali adalah catatan kaki, ya, yang perlu diterangkan, akan diterangkan di situ. Di samping itu ada petunjuk kalau kita menghatamkan per pekan, 1 minggu hatam, itu yang dibaca apa? Ya. Nah, di situ ada di pinggirannya, ya. Ya, di pinggiran ini kan ada tulisan Yaumul Jumu'ah. Jadi berarti kalau kita menggunakan sebagaimana para sahabat kebanyakan itu 1 minggu hatam, dimulai dari hari Jumat, dari Fatihah sampai seterusnya. Itu kemudian surat Maidah. Ini di situ saya ada terus nanti Yaumul Jumat sampai apa, Yaumul Sabat, Yaumul Ahad dan seterusnya sampai hari Kamis. Ini contohnya yang wakaf itirori. Kalau kita baca ya Bani Israila zikuru sampai alal alamin, kalau dibaca dengan tartil itu kebanyakan tidak kuat. Kalau tidak kuat harusnya wakaf di pertengahan. Wakaf di pertengahan harusnya tahu arti, jangan sampai salah. Maka supaya bagi yang tidak tahu arti, di sini sudah ditunjukkan ada tucuk 2. Tucuk 2. Nah, ini di sini sampai ini. Tucuk 2 kanan kiri. Jadi kalau membaca tidak kuat, nanti wakafnya pada alladzi an'amtu 'alaihim. Kembalinya dari mana? Ya kembali mestinya jangan terlalu panjang. Kalau panjang tidak kuat lagi nanti. Tidak ada. Mestinya baiknya dari uzkuru nikmatiyah lagi. Tapi terlalu panjang dan tidak kuat ya kurang pas. Dimulai dari alladzi an'amtu 'alaihim.
Jangan an'amtu alaikum saja, karena selah itu harus dengan unsur. Ini contohnya yang kemudian setiap perempatan lima halaman ada tanda perempatan, ini seperempat juz dan 3/4 juz 5 nasab. Kemudian ini yang contohnya Rohib ya. Nah, ini cetakan yang lama itu pakainya garis bawah, tapi yang baru ini pakainya ada di bor, beri warna lain ya, di blok ya. Alif Lam Mim Allah, ini ada bacaan yang harus diperhatikan. Di bawahnya ada keterangan, cuma keterangan ini pakai tulisan pegun. Nah, ini ketika diterbitkan banyak komplain nggak bisa baca karena pegunnya nggak tahu ya. Maka sekarang ganti dengan tulisan Latin. Ini yang keterangannya Alif Lam Mim Allah. Jika dibaca wasal, mim dibaca fathah, dan mat sebelumnya boleh 2 atau 6 harokat. Prakteknya menjadi alif lam mim Allah. Jadi ketika diwasalkan, ya memang kebanyakan wakof ya, pas ayat. Tapi kita kan harus tahu kalau wakof asalnya bagaimana. Harusnya mimillah, tidak boleh mimilah. Kalau kaidahnya kan mimilah mestinya. Tapi qiraah ada yang baca mimilah, harus dibaca mimillah. Karena bertemu huruf hamzah wasal, maka hamzah wasalnya harus hilang. Maka caranya mimillah. Nah, mimah itu boleh baca 2. Prakteknya alif lam mim Allahu la ilaha illahu boleh. Atau dibaca alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Sudah pernah dengar bacaan begini? Dan sudah bisa mempraktekkan. Itu contohnya yang boleh. Kemudian lagi ada boleh qul Allahu. Ini tulisannya ada Allahu, boleh dibaca ibdal, yaitu dibaca panjang 6 harokat, dan boleh dibaca tasyin. Jadi kalau ketika ini kita membaca, nanti prakteknya kalau kita membaca Al-Quran supaya wajah atau qiraahnya dibaca semua ya. Kalau mengajarkan, di umpamanya dibaca ibdal dulu, qul Allahu adzina lakum 6 harokat. Ini namanya bacaan ibdal. Matnya disebut mat apa itu? Allahu mat apa? Ya? Mat farid. Boleh juga, tapi juga boleh dibaca mat lazim ilmi mustaqil. Boleh baca Quran, namanya boleh macam 2. Tinggal dari sisi mana dilihat. Dan boleh dibaca qul Allahu adzina lakum. Ini namanya tasbih. Boleh kita membaca, boleh baca juga. Kemudian lagi ini terbitan yang terbaru, pakai tajwid warna. Ada warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning, bukan nggak ada. Jadi 3 warna.
Merah menunjukkan bacaan-bacaan yang penting. Jadi tidak antara ikhlaq dengan guna, dan lain sebagainya berbeda-beda. Jadi semua dengung dibaca merah, ditandai merah. Kemudian yang penting lagi yang tafkhim, kemudian tanda waqaf, tanda mat, itu merah semua. Jadi kalau ada merah harus ada perhatian apa yang diterangkan yang penting. Apa dengungnya, apa kolkolahnya, nanti ada keterangan sendiri. Ini karena diblok, karena dibol, maka ini ada keterangan catatan kan. Apa catatannya? Ini sudah pakai yang Latin. Jika wasol nun dibaca idhar, tidak idhom. Kok idahnya kalau ada nun mati bertemu wawu di lain kalimat harusnya dibaca idhom ibunna. Tapi di sini untuk Imam Hafiz tidak boleh idhom. Maka bacaannya nun wal Qur'ani wal qalami wa ma yasturun, seperti Yasin wal Qur'anil Hakim. Maliyah halakah, ada hak sukun bertemu kan. Qaidahnya mestinya harus dibaca idgham selain. Tapi di sini tidak harus. Boleh idhar, boleh idgham. Kalau idhar dibaca dengan saktah dan boleh waqaf, dan biasanya dibaca waqaf. Jadi maniyah halaka anni, itu yang dibaca idhar. Maniyah halaka, ada namanya saktahnya. Dan boleh dibaca idgham maniyah halaka anni. Akhirnya jarang diterangkan ya. Ini jarang diterangkan, tapi harus bisa ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita masuki cara mengajarkan yang buah secara global. Nanti akan kami terangkan. Tapi sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah kepada guru-guru kita sampai Rasulullah SAW supaya mendapat barokah dan bisa memudahkan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wal tabi'in wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikati al muqarrabin, khususan al Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa al-awliya ittisatu syajjah fasad sunan dus sunan sunan murniatin sunan kal cukup wa jami'il awliya wa ulama'i hadhihi al-qaryah wa hawlaha, khususan muassis hadzal masjid wal waqifin wal munfiqin wal mutasaddiqin alladziina sabaquna bil iman wa ila arwahi a'immatil qurun wa barakatihim wa turudihim wa jami'i muqri'il Qur'an wa qari'ihi millatir Rasulillah ila syaikhil an, khususan ila imam al-qira'ah al-masyhur al-imam Asim bin Abi Najib wa rawi al-imam Hafiz bin Sulaiman wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Arwani Al-Qudusi wa Syekhi Syekh Muhammad Munawwir bin Abdul Rasyad Al-Kitawi Qaddasallahu asrarahum wa nawwara darahum wa a'la darajatihim wa amadana bi amdadihim wa a'adda alina min barakatihim syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. Mukri adalah manusia yang terbaik. Mukri itu istilahnya ilmu qiraah disebut mu'alim atau pengajar Al-Quran. Qari ini muta'alim.
Jadi pengajar Al-Quran itu mendapatkan titel dan gelar yang sangat tinggi, khairun nas, manusia terbaik. Maka kalau Bapak Ibu ini menjadi guru Al-Quran harus bersyukur karena mendapat titel yang sangat tinggi. Tiga, kita harus perhatikan apakah sudah memenuhi syarat apa belum. Maka akan kita terangkan apa syaratnya supaya dapat titel yang sangat tinggi. Memang mencapai tingkatan yang tinggi itu ya ada syarat yang mestinya ya berat ya. Bagaimana mencapai gelar S1, S2, S3 kan ada persyaratan yang harus ditempuh. Kalau S-teler ya, tinggal ke pasar saja ya. Maka di sini harus diperhatikan apa syaratnya. Pertama adalah belajar kepada ahli Quran. Siapa ahli Quran yang dimaksud di sini? Yaitu orang yang sudah belajar kepada gurunya. Gurunya belajar gurunya, gurunya belajar gurunya, sampai para sahabat dan para sahabat dari gurunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga dari gurunya yaitu Malaikat Jibril. Jadi syarat utama mengajarkan harus sudah pernah ngaji kepada ahli Quran. Kalau belum pernah, berarti syarat pertama sudah gugur, tidak boleh mengajarkan Al-Quran. Kalau Bapak Ibu bacaannya sudah baik, makhrajnya sudah baik, hukum-hukum tajwid sudah sudah bisa mempraktekkan, tinggal musyawarah, tinggal menyematkan guru saja ya. Pokoknya gurunya sudah pernah ngaji kepada gurunya ya. Teman-teman saja yang dekat boleh asal sudah belajar kepada gurunya. Kalau bacanya sudah baik kan 1 hari bisa 1 juz, 30 hari sudah khatam. Ini kalau memang sudah baik bacaannya ya. Kalau belum baik ya harus memperbaikan makhrajnya ya, bacaan-bacaan yang baik ya. Itu yang agak lama ya. Karena apa? Karena memang Nabi juga memerintahkan kepada sahabat untuk belajar. Nabi saja belajar sendiri kok. Sahabatnya atau kita tidak mau belajar, ini kan salah besar. Sahabat Ali pernah diperintah oleh Nabi, ya Ali, ta'allamul Quran wa alimul nas. Ali, belajarlah kamu Al-Quran dan ajarkan kepada manusia. Tidak langsung ajarkan kepada manusia Al-Quran, tapi disuruh belajar. Sahabat Ali, kenal sahabat Ali? Sudah berjumpa? Belum, tapi sudah mendengar ceritanya. Sahabat Ali itu adalah kiainya sahabat, artinya orang yang memang cerdas dan banyak ilmu, bahkan mendapatkan titel apa? Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Barulah. Saya kota ilmu, gudang ilmu, dan Ali sebagai pintu gerbang ilmu ya. Titanya pintu gerbang ilmu ya. Kita sekolahnya saja tidak ya, tidak mau belajar kan ya, sama yang besar ini. Jadi Ali saja yang sahabat yang notabene-nya bahasa Arab menjadi bahasa ibunya. Kalau mengikat saja pakai bahasa Arab, melidurnya loh pakai bahasa Arab. Kalau tidak lidur, kita tidak lidur saja bahasa Arabnya paling ya na'am dan la saja. Bahasa Inggris yes no gitu, atau I love you itu saja yang bisa. Ini bahasa Arab sudah fasih, masih disuruh belajar.
ini. Jadi tadi terus langsungnya hadis falaka bikul harfin asyru hasanah. Setiap satu huruf yang kamu ajarkan dapat 10 hasanah. Bapak Ibu mengajarkan bismillah berarti akan mendapatkan 190 hasanah. Pahala besar sekali. Kemudian diteruskan fa'im mutta syahidan. Nah ini, kalau kamu mati syahid. Guru Quran matinya syahid. Tapi untuk sahabat Ali ini syahid akhirat dan dunia karena dibunuh orang. Tapi kalau tidak dibunuh orang berarti mati syahid akhirat. Diulangi oleh Nabi, ya Ali ta'allamil Quran wa 'allimhun nas. Ali, belajarlah kamu Al-Quran dan ajarkan kepada manusia. Fa imutta hajjatil malaikatu ila qabrika ka hajjin nas ila baitillahil atiq. Nanti kalau kamu mati, kuburanmu akan dikunjungi oleh malaikat. Dia mengunjungi kuburannya pengajar Al-Quran malaikat, bukan mumun, bukan setan, tapi malaikat. Sebagaimana orang-orang Islam mengunjungi Ka'bah Baitullah, gambarannya seperti Ka'bah, tidak pernah sepi dari orang yang beribadah kelilingnya. Soalnya pada kopi ini ya, larang. Setiap saat pasti ada orang yang mengelilingi Ka'bah, baik itu tengah malam, jam 2, jam 1, tidak ada sepinya. Ya. Kalau di sini ya tidak ada orangnya, di sana tidak ada sepi. Tengah siang bolong dan kadang-kadang derajatnya sampai setengah lebih 50 derajat Celcius itu. Tidak ada yang takut itu, keliling ya. Ini gambaran orang keagungan yang mengajarkan Al-Quran. Maka marilah pertama ini, kalau yang sudah belajar Al-Quran kepada Al-Quran berarti syarat yang pertama sudah tercapai. Yang belum, yang mengajar sambil mengaji tidak apa-apa ya. Nabi saja yang termasuk orang yang paling fasik ya, itu masih belajar kepada siapa? Malaikat Jibril. Padahal tingkatan derajatnya itu malaikat Jibril di bawahnya Nabi yang jauh ya. Kalau Nabi khairul khalqi, di bawah itu masih ada beberapa derajat. Nah ini untuk contoh kepada kita. Kita harus mau belajar kepada ahli Quran walaupun tingkatannya atau titelnya di bawahnya. Profesor belum bisa mengaji Quran, dia harus mau kepada guru Quran yang tidak punya titel, tapi ahli Quran. Ini contoh kepada kita semua. Jadi untuk belajar Al-Quran ini kecuali Nabi memerintahkan, dirinya sendiri memberi contoh. Bahkan ngajinya tidak seperti saya. Kalau saya itu kalau sudah setor kepada guru untuk mengulangi lagi rasa-rasa malas, entah kalau Bapak Ibu mungkin akan lebih rajin mengaji. Nabi diulang-ulang. Artinya tidak setar sekali terus tidak diulang lagi, tapi murojaahnya berkali-kali. Ini Nabi yang harus kita tiru. Jadi diterangkan di dalam hadis bahwa setiap malam Ramadan itu malaikat Jibril sebagai gurunya mendatangi Nabi. Untuk apa? Kalau sekarang malam-malam kumpul untuk apa? Ngobrol, nonton bersama, entah itu piala dunia atau piala yang lainnya. Nabi untuk apa ini? Untuk mudarosah, mengulangi yang sudah diturunkan. Jadi umpama sudah turunkan 10 surat,
10 surat diulangi ketika malam Ramadan. Nanti akan lagi kemudian nanti tahun bertambah lagi, akhir Ramadan diulangi lagi. Itu namanya kan Nabi berulang-ulang mengenalkan kepada gurunya. Dan Ramadan terakhir, jadi Nabi ini belajar Qurannya itu mulai umur 40 sampai 63. Jadi tidak ada namanya kedewasa, itu tidak ada. Umurnya sudah 50 atau 60 kemudian mengaku saya sudah tidak macam belajar Quran, tidak ada batasannya. Tidak untuk anak-anak, bahkan untuk orang tua ini mestinya harus mendekat Allah dengan belajar Al-Quran, kalau belum bisa. Yang kemarin saya bertemu dengan LMD Belitung, yaitu daerahnya anak. Itu sekarang banyak kaum tua-tua ini belajarnya bulan. Jadi yang sudah pensiun banyak belajar. Memang kalau sebelumnya untuk menambah pahala yang aku kan Bapak Ibu yang menghormati, yang penting kita harus mengaji kepada Al-Quran sampai hafal. Kalau belum hafal bagaimana? Ya, kalau belum pernah hafal, kalau mengajarkan juz 1, ya juz 1 harus dimusawarahkan dulu, disematkan dulu yang ahli. Juz 2, kedua yang dua harus dimusawarahkan diajarkan kepada ahli Al-Quran. Ketika Nabi malam Ramadan terakhir, malam Ramadan setelah itu Nabi wafat, ini sempat khatam 2 kali. Apa? Ini menjadi pegangan para ulama. Kita khatam itu harus 2 kali. Artinya membaca Quran setiap tahun khatamnya 2 kali. Bapak Ibu berapa kali setahunnya? Tidak bisa dihitung karena banyaknya, mungkin setiap bulan atau setiap minggu ya. Atau nggak pernah. Kalau nggak pernah kan tidak bisa dihitung. Ya mulai sekarang harus berusaha untuk khatam 2 kali. Ini kalau hatinya bersih, saya kira tidak berat. Sanggup kira-kira? Wah, sanggup mestinya. Ya. Mestinya tidak berat. Ya. Ini pernyataan atau dawuhnya Imam Abu Hanifah, mengambil dari hadis yang menerangkan tadi. Annahu qala man qara al-Qur'an fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqah. Barang siapa membaca Al-Qur'an setiap tahun 2 kali khatamnya, maka dia telah mendatangi haknya terhadap Al-Qur'an. Kok kurang? Masih hutang terhadap Al-Qur'an. Tinggal menghitung berapa tahun kita belum baca. Maka kita niati mulai sekarang harus 2 kali minimal 1 tahun. Sanggup? Harusnya sanggup. Masa orang Islam nggak mau begitu ya? Orang sempurna Islam. Karena 2 kali dalam setahun itu kalau kita rinci hanya 4 halaman. Berapa? 4 halaman masih ditawar-tawar lagi ya. 4 halaman itu 5 menit kalau Bapak Ibu yang baca kan. Bacanya WA berapa? Ya, ampun deh. Ya, maka 5 menit ini supaya menjadi prioritas. Ya. Di anak Allah dulu. Kalau ingin membuka WA, pastikan pertama WA harus yang kita WA adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diniati supaya nanti biasanya kan bangun tidur sudah lihat HP siapa yang WA. WA pertama harus yang Al-Quran.
Al-Quran dibaca dulu ya. Supaya barokah, hidup kita barokah, yang punya barokah ini Al-Quran yang diperhatikan. Jadi ini supaya menjadi niat kita. Setelah ini paling tidak minimal kita membaca 4 halaman setiap hari. Nanti 1 semester akan khatam. Semester kedua sudah 2 kali. Kalau nggak bisa keberatan pokoknya namanya nampak hatinya sudah berkarat ya. Bapak Ibu yang kami hormati, syarat kedua ya. Apa syarat kedua? Yaitu ikhlas. Ikhlas. Apa ikhlas? Memang mudah diucapkan ikhlas, tapi berat untuk diamalkan, tapi harus dan wajib kita penuhi. Ikhlas itu artinya beramal hanya karena Allah. Tidak karena siapa-siapa dan tidak karena apa-apa. Ada siapa-siapa maupun tidak ada siapa-siapa, ya tetap baik mengajarnya kalau mengajar. Ada apa-apanya, mau amplopnya atau tidak ada, tetap harus baik mengajarnya kalau mengajar. Itu namanya ikhlas. Jadi jangan sampai kita mau mengajar kalau ada honornya. Kita mengajar kalau ditungguin kepala sekolahnya. Walaupun tidak ada siapa-siapa, kita harus tekun dan istiqomah disiplin mengajarnya. Itulah ikhlas. Karena apa harus ikhlas? Karena amal yang diterima oleh Allah itu hanya yang ikhlas. Ini harus menjadi perhatian. Amal yang diterima adalah amal yang ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas, kalau yang disebut tiwas anggaran, artinya membuang energi. Sudah kita laksanakan tapi tidak ada apa-apanya, kan rugi itu. Dijelaskan oleh Nabi, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tuhiya bihi wajh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima semua amal kecuali yang murni karena Allah dan mengharapkan ridhonya. Jadi kita mengajar, kita ngaji, kita sholat, kita sedekah, tidak diterima kalau tidak ikhlas. Tadi